Musyawarah Rencana Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2026, Musrenbang RKPD, Kabupaten Mimika dibuka langsung Bupati Mimika Johannes Retop bersama Wakil Bupati Mimika Emmanuel Kemong pada 22 April 2025 di kantor Bapeda Mimika. Giat yang turut dihadiri Baperinda Provinsi Papua Tengah tersebut, dalam laporan Kepala Bapeda Mimika Yohana Paliling disampaikan tujuan Musrenbang RKPD diantaranya menyepakati permasalahan pembangunan daerah, menyepakati prioritas dan arah kebijakan pembangunan daerah, menyepakati program dan subkegiatan pagu indikator serta target kinerja dan lokasi khusus, penyelarasan program dan prioritas pembangunan provinsi dan nasional, dan menyepakati usulan dalam Musrenbang Provinsi. Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan program pencapaian target visi misi Bupati dan Wakil Bupati Mimika yang telah dituangkan dalam rancangan awal RKPD 2026 mulai dari Musrenbang Distrik, program pendukung kemiskinan ekstrim, program pendukung stunting, penanganan inflasi, penganggaran beban bantuan iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU, iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja bukan penerima upah, pengusulan pokir dewan, dan program lainnya. Bupati Mimika Johannes Retop dalam kesempatan tersebut meminta kepada seluruh perangkat daerah agar fokus pada pembangunan yang mengacu pada visi dan misi kepala daerah, yaitu melakukan pembangunan dari kampung ke kota. Ditambahnya rencana pembangunan harus mengacu pada kebutuhan masyarakat dan bukan keinginan organisasi perangkat daerah. Dirinya mengkritik tentang pembangunan pagar sekolah yang lebih tinggi dari bangunan sekolah serta proyek pembangunan mercusuar yang tidak ada gunanya untuk masyarakat. Fokus ya terhadap pembangunan yang tadi dibilang seperti tema infrastruktur dasar sesuai dengan visi misi kita. Terima kasih kalau sudah sesuai dengan ranwal kita, ranwal rencana awal RPJMD yang sudah disusun sesuai dengan visi misi bupati dan wakil bupati ke depan, di mana pembangunan kita mulai dari kampung ke kota. Semua kita harus mulai dari kampung ke kota. Kita tingkatkan kualitas SDM pendidik di kampung, tenaga-tenaga pendidik dalam rangka meningkatkan indeks prestasi manusia. Kemudian kita juga harus merencanakan semua kegiatan-kegiatan yang fokus yang tadi sudah disampaikan dan dilaporkan oleh Ibu Ketua Bapeda, dan di mana kita berharap betul-betul bahwa tugas kita di 2026 bagaimana kita meningkatkan angka indeks prestasi manusia, meningkatkan angka harapan hidup, menurunkan angka kemiskinan, menurunkan inflasi daerah, ya, ini banyak hal yang harus kita lakukan. Kemudian bagaimana agar semua masyarakat kita ini dapat hidup sejahtera. Kita bisa buat masyarakat ini aman. Tadi juga ada program-program yang tadi sekian ada cukup untuk Kamtibmas. Masyarakat harus aman, harus damai. Dan saya berharap tokoh-tokoh agama juga nanti pemerintah tidak bisa kerja sendiri. Pemerintah tugasnya kan fasilitator dan regulator saja. Ada tugas lain yang nanti dilakukan oleh stakeholder yang lain. Secara khusus untuk para tokoh agama ini kami minta bantu sehingga meningkatkan rasa aman pada masyarakat karena mereka semakin sadar dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan, dalam melaksanakan perilaku untuk bagaimana kita dekat dengan Tuhan dan kemudian akan berbuat yang lebih baik sehingga masyarakat itu pasti aman. Kesehatan ini juga berubah. Semua harus dari kampung. Kita tingkatkan fasilitas kesehatan. Kita meningkatkan tenaga-tenaga kesehatan. Semua dari kampung. Mulai dari kampung. Saya tidak mau dengar lagi besok orang bilang bahwa di Puslu ini tidak ada tenaga. Tenaga tidak boleh lagi. Dan kami merevaluasi tahun ini. Rencana pembangunan betul-betul harus berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Sekali lagi, berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan atas keinginan pimpinan OPD. Saya tidak akan itu. Proyek-proyek mercusuar yang kemudian tidak ada gunanya sedikit untuk masyarakat. Catat itu, ya. Jangan kita bangun pagar sekolah lebih tinggi daripada gedungnya. Masa sekolah dia punya pagar itu lebih hebat. Bapak Ibu sudah lihat, jalan-jalan. Saya tidak lihat lagi hal itu. Ya, mulai lupa itu. Ya. Maka perlu dilakukan sinergitas. Ya, saya kira dalam proses ini sinergitas dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Begitu kepada Bapeda, saya berharap nanti kita sama-sama jalan, kita punya sinergi yang sama,
Sehingga pembangunan bukan saja di Mimika, tapi menjadi pembangunan yang luar biasa untuk Papua Tengah. Yang pertama, kita prioritaskan pada masalah pendidikan. Peningkatan pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan menengah dan menengah atas yang berbasis pada pengembangan kurikulum pendidikan, olahraga, dan tenaga kependidikan. Dicatat ya. Peningkatan minat baca dan literasi. Ini penting. Dan satu lagi, bagaimana kita bisa kabupaten saya tidak melihat lagi di kampung-kampung tidak bisa membaca dan menulis. Ini harus betul-betul kita prioritaskan sebagainya. Saya berharap dalam 100 hari kerja kami ini kita sudah bisa distribusikan air bersih ke masyarakat. Paling tidak target saya kemarin itu paling tidak bisa 12.000 sambungan ke rumah-rumah. Tadi rumah ada ya Mimika terang. Saya harap Bapak Ibu semua memberikan dukungan dan usulan ini. Ya, masyarakat bisa menikmati akses lampu dan terang, juga akses internet, akses komunikasi di kampung-kampung. Dan saya berharap ya untuk ekonomi kita mulai berpikir tentang pusat-pusat ekonomi baru. Tidak lagi semua orang berpikir ada di Timika. Semua orang datang di Timika, kampung kosong karena di sana tidak punya apa-apa. Mari kita ciptakan. Tugas siapa? Tugas kita pemerintah. Bagaimana kita merencanakan ini secara baik. Tim Liputan Papua MCTV.